Jadi setiap yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Ingat ya. Setiap yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Oke, contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Y pangkat 0 kali X pangkat 0 sama dengan 1 kali 1. Itu dia. Oke, lanjut. Pangkat bulat negatif. Nah, kita lihat jika pangkat bulat negatif misalnya. Oh, di sini kan ada rumusnya yaitu A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini diubah menjadi ke bilangan bulat positif. Tergantung soal. Terkadang soal bilangkan ubahlah ke dalam bilangan bulat negatif. Berarti harus kalian buat ke dalam A pangkat minus N. Jadi kalau contohnya 4 pangkat minus 3. Nah, ubahlah menjadi bilangan bulat positif. Maka menjadi 1 per 4 pangkat 3. Ini sama saja dengan 1 per 4 kali 4 kali 4. Maka hasilnya adalah 1 per. Oke, kalian sendiri yang mencari. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat pangkat bilangan. Oke, sifat-sifat bilangan bulat. Oke, di sini katanya yang pertama, A pangkat P sama dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Lihat ya, bilangan si A-nya adalah sama. Jadi jika dia perkalian, maka pangkatnya ditambahkan. Kemudian sifat yang kedua yaitu A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Ingat, jika dia pembagian, maka pangkatnya dikurangkan dengan bilangan ininya harus sama. Kemudian yang C, A pangkat minus P sama dengan 1 per A pangkat P. Diubah ke bilangan bulat positif. Oke, ini adalah bilangan bulat negatif. Lanjut yang D, A pangkat P kali Q. A pangkat P dipangkatkan lagi katanya QQ. Maka rumusnya menjadi A pangkat P kali Q. Kemudian yang E, AB itu sama saja dengan A pangkat P kali B pangkat Q. Oke, ada yang silap. Oke, AB pangkat P maka menjadi A pangkat P kali B pangkat P. Kemudian yang F, A per B pangkat P sama dengan A pangkat P sama dengan B pangkat P. Oke, kita lihat contoh, mungkin lebih paham jika ada contohnya. Oke, contohnya yaitu tentukan hasilnya, yaitu yang pertama 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 kali 2. Oke, kita lihat 2, 2, 2 sama semua. Kita lihat pangkatnya yang berbeda. Maka untuk A yaitu tadi 2 pangkat, jika dia perkalian maka pangkat dia akan dijumlahkan. Maka 2 pangkat 2 tambah 5 tambah 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 8. Oke, 2 pangkat 8 berapa? Yaitu 256. Tahu ya dari mana dapatnya ini, yaitu 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali. Oke, kita lanjut yang B. Yang B katanya apa? 9 pangkat 7 bagi 9 pangkat 5. Kita lihat nilai si A-nya sama. Maka lihat operasi hitungnya yaitu bagi. Jika dia pembagian, maka pangkat dikurangkan. Maka 9 pangkat 7 dikurang 5. Maka 9 pangkat 2. Maka 9 pangkat 2 adalah 81. Oke, kita lanjut yang C. Yang C yaitu 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi ke 2. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi ke 2. Maka yaitu contoh yang D, sifat yang D, yaitu 3 pangkat 3 kali 2. Maka 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 berapa? 729. Oke, bisa kalian cari sendiri ya. 3 kali 3 sampai 6 kali. Kita lanjut contoh yang D. Contoh yang D itu apa? 3 per 4 pangkat 3. 3 per 4 pangkat 3. Maka itu sifat yang ke F. Menjadi 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 84.
3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. Lanjut. 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Oke, sudah selesai. Oke, inilah contoh-contoh yang menunjukkan sifat-sifat pangkat bilangan. Oke, kita lanjutkan jika contohnya yang rumit bagaimana, Bu? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Oke, yang A 5 pangkat minus 5. Oke, kita perhatikan tadi jika dia pangkat positif bisa kita ubah ke pangkat jika dia pangkat negatif maka bisa kita ubah ke pangkat positif. Maka 5 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Maka 5 pangkat 3 berapa? Maka hasilnya adalah 1 per 125. Inilah dia, sudah menjadi bentuk pangkat positif. Kemudian untuk yang B, 2 pangkat minus 2 X kali Y pangkat minus 4. Kita lihat, yang bilangan bulat positif di sini cuma si X. Oke, semua yang berpangkat negatif kita ubah menjadi pangkat bulat positif. Maka menjadi 2 pangkat minus 2 adalah 1 per 2 pangkat 2 dikali dengan X dikali dengan 1 per Y pangkat 4. Oke, sampai sini bisa ya. Minus kita ubah menjadi bilangan bulat positif. Maka menjadi 1 dikali X dikali 1. Maka menjadi X. Sampai sini paham ya? Per 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikali dengan 1 dikali dengan Y pangkat 4. Y pangkat 4. Inilah hasilnya. X per 4 Y pangkat 4. Inilah hasil untuk yang B. Kita perhatikan contoh yang C. P pangkat 3 Q pangkat minus 5 per 2 pangkat minus 1 R pangkat minus 4. Oke, semua yang bilangan bulat negatif kita ubah menjadi bilangan bulat positif. Maka P pangkat 3 dikali dengan 1 per Q pangkat 5 per 1 per 2 dikali dengan 1 per R pangkat 4. Sampai sini paham ya? Oke, yang negatif semua kita ubah menjadi bilangan bulat positif. Maka menjadi P pangkat 3 kali 1 adalah P pangkat 3 per Q pangkat 5. Tidak ada kawannya. Q pangkat 5 per 1 kali 1 adalah 1 per 2 kali R pangkat 4, 2R pangkat 4. Sampai sini bisa? Oke, masih ingat pembagian pecahan? Jika pembagian pecahan bisa kita ubah menjadi perkalian. Dengan cara apa? Penyebutnya kita tukar. Oke, kita balikkan. Maka menjadi P pangkat 3 per Q pangkat 5. Dah, per ini sama dengan bagi. P pangkat 5 P pangkat 3 per Q pangkat 5 bagi 1 per 2 R pangkat 4. Maka kita ubah menjadi perkalian dengan cara penyebutnya kita balikkan. 2R pangkat 4 per 1. Ingat ya, ini di SMP sudah kalian pelajari. Oke, jangankan di SMP, ini di SD kelas 4 pun sudah kalian pelajari. Pembagian pecahan bisa diubah menjadi perkalian. Oke, maka menjadi P pangkat 3 dikali 2R pangkat 4. Maka P pangkat 3, maka 2-nya kita pindahkan, 2P pangkat 3 R pangkat 4. Kemudian per Q pangkat 5 kali 1, berarti Q pangkat 5. Inilah hasilnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Video selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Ibu harap dalam pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat anak didik pahami. Oke, jika tidak paham boleh ditanyakan di grup. Oke, untuk catatannya dan juga absensinya nanti Ibu kirimkan nomor-nomor absensi kalian. Jadi kalian menuliskan absensi nomornya saja, tidak usah dituliskan namanya. Dan juga catatan itu dikumpul minggu depan pada saat video pembelajaran satu lagi Ibu kirim. Oke, Ibu harap anak didik dapat memahami sifat-sifat pangkat bilangan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa.